Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, Shalom. Hari ini yakni hari Jumat 5 Agustus 2022. Marilah kita memuji Tuhan sejenak, kita bernyanyi. Siang sude parulian narga sadahu boto utiop toko Yesus Tuhaku ho akta umarga nama ngatasi sudena atau takut Tuhan hutum tiop hatana sai pangasahon mabaga-bagana. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Engkau membangunkan kami. Engkau memberikan hari yang baru bagi kami. Kami mau bersekutu dengan Tuhan dengan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Markus 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, teks ini adalah bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan khotbah ini adalah menceritakan apa yang terjadi menjelang akhir zaman tersebut. Tentu kita sudah banyak membaca tentang tanda-tanda tentang akhir zaman. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi peperangan, akan terjadi banjir di mana-mana, akan terjadi kebencian antara orang tua dengan anaknya, anaknya dengan orang tua, akan terjadi keributan di mana-mana, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini, salah satu di antaranya adalah kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, oleh karena kita pengikut Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, kenapa banyak orang membenci kita karena percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu karena perkembangan dunia ini, perkembangan logika, perkembangan ilmu pengetahuan begitu gampang mengakses dari agama-agama orang lain dan lain sebagainya. Akan ada keterbukaan dan lain sebagainya, dan bahkan saudara-saudara, oleh karena perkembangan logika manusia, kerap kali pada suatu saat akan banyak yang namanya meninggalkan agama. Tetapi nubuatan Tuhan Yesus ini akan terjadi. Kita yang setia, kita yang masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dibenci dan dianiaya oleh karena apa? Karena keteguhan iman kita. Oleh karena keteguhan kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Mungkin orang akan berkata, bodoh banget, tolol, kenapa masih setia kepada Tuhan Yesus? Padahal orang sekarang sudah beramai-ramai menyembah ini, menyembah zaman, menyembah teknologi, digital, dan lain sebagainya. Kenapa masih setia? Ini akan menjadi pertanyaan. Akan menjadi pertanyaan bagi setiap orang nanti. Dan akan banyak juga yang ngikut dengan keinginan mereka. Tetapi
Saudara-saudara, siapa yang bertahan? Itu yang selamat. Dan itu yang dikatakan oleh buku ende kita, namo nangidu sugut mangaton perbuini hanguluani. Dan itu dikatakan dalam kitab Wahyu, siapa yang bertahan dan menang? Berarti kita akan dipertaruhkan kepada suatu situasi yang sulit, yang mungkin akan dilematis, tetapi saya yakin dengan kekuatan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, apapun tidak akan mampu menggoyahkan iman kita. Imanmu lah yang menyelamatkan kamu, kata Tuhan Yesus. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Iman kita itulah yang membawa kita ke surga. Iman kita itulah yang memberikan keberanian kepada kita. Iman kita itulah yang memberikan kita kuat tetap mempertahankan ide kita, percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, mungkin sekarang sudah mulai datang, tetapi belum bisa dipastikan apakah ini menjadi tanda-tanda zaman. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tetaplah kamu berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu kapan datang kedatangannya. Tetaplah waspada, tetaplah pegang imanmu. Hidup banariho, tiok manariho. Unang arong na mabuat tupalmi. Tuhan memberkati. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah meneguhkan, menyapa kami. Supaya kami tetap bertahan, setia. Sekalipun tantangan, hambatan, bahkan penganiayaan datang ketika kami akan menghadapi suatu saat nantinya. Tetapi Tuhan akan memberikan keteguhan. Tuhan akan menguatkan kami berpegang teguh kepada iman kami. Karena itulah yang menyelamatkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di renungan harian untuk esok lagi. Shalom. Dari segala karunia berharga, satu ku tahu, ku yakin teguh, Yesus Tuhanku kau